did you inject Miss Stoker with any medication? Yes. And what agent did you use to accomplish that intent? Digoxin. With the intent to cause death? Yes. Pada tahun 2003, seorang perawat pria bernama Charles Edmund Cullen yang telah 16 tahun berkarir di beberapa pusat kesehatan di New Jersey akhirnya ditangkap setelah ia melalui proses penyelidikan. Diduga Charles telah membunuh lusinan bahkan mungkin ratusan pasien selama 16 tahun. Gimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Charles Edmund Cullen lahir di West Orange, New Jersey pada tanggal 22 Februari 1960. Ia merupakan seorang anak bungsu dari 8 bersaudara. Charles dibesarkan dalam keluarga Katolik kelas pekerja. Ayahnya meninggal ketika Charles baru berusia 7 bulan. Sedangkan ibunya yang bernama Florence Cullen lahir di Inggris dan bermigrasi ke Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua sebagai pengantin perang. Ketika Charles berusia 9 tahun, dia pernah melakukan upaya bunuh diri pertamanya dengan meminum bahan kimia dari sebuah peralatan kimia. Hal itu dilakukannya karena sering merasa terintimidasi oleh saudara perempuannya. Lalu ibunya juga meninggal dalam kecelakaan mobil pada tanggal 6 Desember 1977. Kejadian itu terjadi pada Charles yang duduk di bangku sekolah menengah atas. Dan ternyata kematian ibunya dianggap Charles sebagai suatu yang menghancurkan. Charles benar-benar kecewa karena rumah sakit tidak segera memberitahukan kematian ibunya dan mengembalikan jasadnya dalam bentuk abu yang telah dikremasi mereka. Di tahun berikutnya setelah kelulusannya, Charles mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat dan bertugas di kapal selam USS Woodrow Wilson. Saat itu dia berhasil lulus pelatihan dasar dan pemeriksaan psikologis yang diperlukan untuk jadi awak kapal selam. Charles lalu naik pangkat menjadi perwira kecil kelas 2 sebagai bagian dari tim dan mengoperasikan kapal rudal Poseidon. Akan tetapi, saat itu Charles merasa kurang cocok di angkatan laut dan sering diintimidasi oleh rekan-rekannya. Sampai pada suatu hari, seorang perwira menemukan Charles sedang duduk di kendali rudal dengan mengenakan masker dan sarung tangan bedah. Charles lalu didisiplinkan atas tindakannya itu. Dan angkatan laut menugaskan kembali Charles ke pekerjaan yang mempunyai pressure yang lebih rendah di kapal pasokan USS Canopus. Namun ternyata di sana Charles mencoba bunuh diri lagi dan dimasukkan ke bangsal psikiatri angkatan laut beberapa kali selama beberapa tahun berikutnya. Dan karena hal itu, pada tahun 1984, Charles menerima pemberhentian medis dari angkatan laut karena alasan yang tidak diungkapkan. Tak lama setelah keluar dari angkatan laut, Charles segera mendaftar di sekolah perawatan rumah sakit di Mountainside di Montclair, New Jersey. Setelah lulus dari pendidikannya, Charles mulai bekerja di unit luka bakar di St. Barnabas Medical Center di Livingston, New Jersey. Lalu pada tahun 1987, Charles bertemu dan menikah dengan Adrienne. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Akan tetapi istri Charles menjadi semakin terganggu dengan perilaku Charles yang dianggap tidak biasa. Hingga pada tahun 1993, istrinya mengajukan perintah penahanan terhadap Charles. Saat itu, Adrian mengungkap ketakutannya bahwa Charles akan membahayakan dirinya dan kedua anak mereka. Adrian mengklaim bahwa Charles telah membubuhi minuman ke orang-orang dengan cairan korek api, membakar buku putrinya, dan meninggalkan putrinya dengan pengasuh bayi selama seminggu. Charles lalu membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa istrinya terlalu melebih-lebihkan. Nah, berikut kita akan menyimak berbagai upaya pembunuhan yang telah dilakukan oleh Charles. Pembunuhan pertama seperti yang dilakukan Charles terjadi di pusat medis Somerset di St. Barnabas pada 11 Juni 1988.
Ketika itu Charles telah memberikan obat intravena dengan dosis yang besar hingga menewaskan seorang pasien. Dan selain pasien tersebut, Charles akhirnya mengaku bahwa dia telah membunuh beberapa pasien lainnya di Saint Barnabas, termasuk seorang pasien AIDS yang akhirnya meninggal karena overdosis insulin yang diberikan Charles. Lalu pada Januari 1992, otoritas rumah sakit mulai menyelidiki kantong-kantong infus yang dicurigai telah terkontaminasi. Hal itu membuat Charles meninggalkan Saint Barnabas. Sebulan kemudian Charles mendapat pekerjaan kembali di rumah sakit Warren di Phillipsburg, New Jersey. Di sana, Charles kembali lagi membunuh 3 wanita lanjut usia dengan overdosis obat jantung yang bernama digoxin. Sebenarnya waktu itu korban terakhirnya mengatakan, ada perawat laki-laki yang licik telah mencutiku saat aku tidur. Namun sayangnya, anggota keluarga dan penyedia layanan kesehatan di rumah sakit itu dan menganggapnya tidak berdasar. Pada bulan Maret 1993, Charles diketahui masuk ke rumah rekannya saat rekannya itu dan putranya sedang tidur. Tetapi Charles lalu pergi tanpa membangunkan mereka. Pada hari-hari selanjutnya, wanita tersebut kemudian melaporkan Charles yang sering menguntitnya pada polisi. Charles terpaksa mengaku bersalah dan menerima hukuman 1 tahun masa percobaan. Dan sehari setelah penangkapannya itu, Charles melakukan upaya bunuh diri lagi. Lepas dari peristiwa itu, Charles mengambil cuti selama 2 bulan dari pekerjaannya dan dirawat karena depresi di 2 fasilitas psikiatri. Diketahui dia mencoba bunuh diri 2 kali lagi pada akhir tahun itu. Setelah berhenti kerja dari RS Warren, Charles berpindah lagi ke tempat kerja yang baru. Kali ini ke unit perawatan intensif Hunterdon di Medical Center di Flemington, New Jersey. Dan menurut pengakuannya, dia mengaku tidak menyakiti siapapun selama 2 tahun pertama di Hunterdon. Akan tetapi, dia juga mengakui bahwa ia telah membunuh 5 pasien antara Januari sampai September 1996 dengan overdosis digoxin. Nah, pada bulan Februari 1998, Charles dipekerjakan oleh Pusat Keperawatan dan Rehabilitasi Liberty di Allentown, Pennsylvania. Dan saat itu ia bekerja di bangsal pasien yang bergantung pada alat bantu pernafasan. Di rumah sakit itu, Charles kembali menyebabkan kematian seorang pasien, namun perbuatannya itu disalahkan pada perawat lain. Charles kemudian dipecat dari Liberty setelah terlihat memasuki kamar pasien dengan jarum suntik di tangannya. Namun setelah meninggalkan Liberty, ia kembali dengan mudah mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit Easton dari November 1998 hingga Maret 1999. Dan pada tanggal 30 Desember 1999, Charles kembali membunuh pasien lain, di mana jumlah digoxin yang mematikan ditemukan dalam darah pasien. Tapi untuk kesekian kalinya, bukti tidak secara pasti menunjukkan Charles sebagai pembunuhnya. Di waktu selanjutnya, Charles masih berpindah-pindah pekerjaan ke beberapa rumah sakit dan tetap masih berusaha melakukan pembunuhan pasien. Demikian pun dengan percobaan bunuh diri, di mana pada tanggal 11 Januari tahun 2000, ia menyalakan pemanggang arang di kamar mandinya dan berharap untuk meninggal karena keracunan karbon monoksida. Tapi kemudian tetangganya mencium bau asap dan menelpon pemadam kebakaran. Nah, pada bulan September 2002, Charles mulai bekerja di unit perawatan kritis di Somerset Medical Center di Somerville, New Jersey. Dan itulah tempat kerja terakhirnya, di mana karena depresinya yang semakin parah, Charles telah membunuh sedikitnya 13 pasien dan berusaha membunuh setidaknya 1 pasien lagi pada pertengahan tahun 2003 dengan menggunakan digoxin, insulin, dan epinefrin. Beberapa waktu kemudian, RS Somerset mulai menyadari kesalahan Charles ketika dia mengakses ruangan dan mengkomputerisasi catatan pasien yang tidak ditugaskan kepadanya, menunjukkan bahwa Charles telah meminta obat yang belum diresepkan untuk pasiennya. Lalu, pada bulan Juli 2003,
Direktur Eksekutif Sistem Informasi dan Pendidikan Racun, New Jersey, memperingatkan pejabat Somerset bahwa setidaknya ada 4 overdosis yang mencurigakan yang menunjukkan kemungkinan bahwa seorang karyawan telah membunuh pasien. Dan ketika seorang pasien di Somerset meninggal karena gula darah rendah pada bulan Oktober 2003, rumah sakit segera memberitahu polisi negara bagian New Jersey. Pasien itu adalah korban terakhir Charles. Investigasi terhadap riwayat pekerjaannya mengungkapkan kecurigaan pada masa lalu tentang keterlibatannya dalam kematian pasien. RS Somerset lalu memecat Charles pada tanggal 31 Oktober 2003. Nah, bagaimanakah penangkapan dan hukuman terhadap Charles? Kita masuk ke dalam cerita yang berikut. Seorang rekan kerja Charles di Somerset bernama Amy Logren memberitahu polisi kekhawatirannya tentang catatan Charles dalam mengakses obat-obatan yang dihubungkannya dengan kematian pasien. Berdasarkan laporan itu, polisi terus mengawasinya selama beberapa minggu sampai mereka menyelesaikan penyelidikan. Charles lalu ditangkap di sebuah restoran pada 12 Desember 2003. Dia didakwa dengan 1 dakwaan pembunuhan dan 1 dakwaan percobaan pembunuhan. Lalu, sebagai bagian dari persetujuan pembelaannya, Charles berjanji untuk bekerja sama dengan pihak berwenang jika mereka tidak menuntut hukuman mati atas kejahatannya. Dalam proses interogasi, Charles mengatakan kepada detektif mengenai motif atas perbuatannya itu. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak tahan menyaksikan atau mendengar upaya menyelamatkan nyawa korban. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa ia membuat pasien overdosis agar bisa mengakhiri penderitaan mereka. Namun pada kenyataannya, tidak semua korbannya adalah pasien terminal atau tidak mempunyai harapan hidup lagi. Bahkan seorang perawat yang bernama Lynn Tester menggambarkan bahwa banyak korban sebenarnya bisa dikatakan sebagai orang yang sudah sembuh. Penyelidik kemudian menyatakan bahwa Charles mungkin telah menyebabkan pasien menderita tetapi tidak menyadarinya. Hal ini bertentangan dengan pernyataan yang ingin menyelamatkan pasien. Dalam pernyataannya, Charles mengatakan kepada penyelidik bahwa meskipun ia sering mengamati penderitaan pasien selama beberapa hari, tapi keputusan untuk melakukan setiap pembunuhan dilakukan berdasarkan dorongan hati. Dan dia telah menjalani sebagian besar hidupnya dalam kabut, di mana dia telah menghilangkan ingatan tentang pembunuhan sebagian besar korbannya. Aku tidak dapat mengingat berapa banyak yang telah aku bunuh atau mengapa aku memilih mereka. Charles dengan tegas membantah melakukan pembunuhan di fasilitas tertentu. Namun setelah meninjau rekam medis, dia terpaksa harus mengakui keterlibatannya dalam kematian pasien. Seingatku, aku telah membunuh sebanyak 40 pasien selama 16 tahun aku berkarir. Namun menurut beberapa peneliti yang terlibat erat dalam kasus ini yakin bahwa Charles mungkin telah membunuh sebanyak 400 orang. Namun sebagian besar pembunuhannya tidak dapat dikonfirmasi karena kurangnya catatan. Selama beberapa kali persidangannya, meski Charles mengakui kesalahannya, tapi dia sering menginterupsi persidangan dan mengejek hakim dan berkata, "Yang mulia, Anda harus mundur." Hingga demi kelancaran sidang, mulut Charles harus disumpal dengan kain dan dilakban. Demikianlah pada tanggal 2 Maret 2006, Charles dijatuhi hukuman 18 kali hukuman seumur hidup hingga dia tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai tanggal 10 Juni 2403. Artinya saat itu dia akan berusia 443 tahun dan saat ini Charles ditahan di penjara Trenton, New Jersey. Nah, dipicu oleh kasus Charles ini, daerah Pennsylvania, New Jersey, dan 35 negara bagian lainnya mengadopsi undang-undang baru yang mendorong pemberian kerja untuk memberikan penilaian yang jujur atas kinerja pekerja dan memberikan perlindungan hukum untuk melaporkan kesalahan medis. Oke guys, sekian dulu kisah kriminal kita kali ini. Silahkan komen di bawah. Jika punya tanggapan soal kasus ini, jangan lupa subscribe ya. Oke guys, see you in the next video.